kalau kita perhatikan Pak nggih, banyak dari para alim ulama, dari para mubaligh, ustadz, kiai, ketika memulai pengajian, memulai pidato, ceramah, itu biasanya dengan pembukaan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Insyaallah panjenengan walaupun kita bukan kiai apal Pak nggih, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu sebagian orang Pak, sebagian jamaah ketika mendengar pembukaan seperti itu kadang-kadang nyeletuk, wah iku mula lagune para kiai. Seakan-akan kalimat itu memang lagunya ceramah mesti ngono. Pembukaan ceramah itu rutinitas. Itu bukan rutinitas Pak, itu memang anjuran untuk bersyukur. Makanya kita sebut alhamdulillah, syukur kepada Allah alladzi, yang mana Allah itu hadana lihada, memberi petunjuk kita untuk bisa mengerjakan hal-hal semacam ini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah tidak bisa Pak nggih. Coba saya mau tanya, yang lebih kuat dari yang hadir ini banyak apa sedikit? Banyak. Yang lebih kuat banyak. Yang punya waktu kosong banyak. Ada kadang-kadang waktu kosong bingung, lah apa ya pengajian, loh males, loh waktu kosong punya. Yang punya kendaraan banyak, lebih banyak, kadang yang enak-enak lebih banyak Pak. Tapi ini semua bukan karena kehebatan kita, tapi justru murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tugas kita ini bersyukur, alhamdulillah nggih. Jadi untung Allah tidak membuat kita malas. Andai kata Allah mau mencegah kita dari kebaikan, jangankan cuma punya waktu Pak, sudah punya waktu, sudah punya kendaraan, sudah punya tenaga, sudah berangkat lagi kadang-kadang, tengah jalan Allah bikin bani kempos, bannya bocor, akhirnya ruwet sama ban, tidak jadi pengajian. Gara-gara siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tugas kita ini bersyukur. Dan kata ulama nih, ini perlu dicatat ini Pak, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Jawi, okay, salah seorang orang Indonesia, orang Jawa, orang Banten Pak, yang terkenal di negeri Mekah, bahkan jadi mufti di zaman itu, kitab-kitabnya jadi rujukan. Syekh Nawawi Al-Bantani itu dalam kitab Kasyifatus Saja, syarahnya Safinatun Najah, beliau mengutip satu ungkapan begini, semua amal apapun kebaikan itu tidak akan diterima kecuali kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak diterima, percuma. Riya apa biar kelihatan mumpung ya, sedekah ngasih kaos bagi-bagi tapi 5 tahun sekali Pak. Nah itu kan bukan karena ikhlas, tapi karena kepengen dicoblos. Ya wes dapet ya dicoblos itu. Kalau dikasih tidak nyoblos ya wes rugi berarti. Nah, jadi amal itu tidak mungkin diterima kecuali kalau ikhlas. Dan amal yang ikhlas ada tambahan ini. Amal yang ikhlas itu pun tidak akan diterima oleh Allah kecuali punya sifat, satu sifat namanya tabarri. Napa? Tabarri. Pernah dengar tabarri? Napa tabarri Pak? Tabarri itu dari kata bariun. Apa bariun itu? Terlepas, terbebas. Maksudnya apa? Kita merasa bahwasannya kehebatan yang kita laksanakan ibadah ini bukan karena kehebatan kita, tapi kita lepas dari kehebatan itu karena kehebatan itu hanya milik Allah. Nyambung? Jadi kalau ada orang yang masih ikhlas, saya alhamdulillah Beb ikhlas, saya sodako alhamdulillah girang, saya Beb bisa menyenangkan saudara saya sesama muslim, tapi mari beramal mikir-mikir, hebat saya nih, cocok lagi ngene gitu Pak, masa koyok aduh nodo lagi. Jangankan nodo orang, diem saja terus ngerosok
hebat saya ini ya, nggak kayak orang-orang itu malas di luar. Itu saya ini hebat ternyata. Kok ngerasa saya ini? Oh, itu dicoret sama Allah Pak Amal. Kenapa? Karena merasa kehebatan itu bukan punyanya Allah. Padahal kita jelas tahu la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Perang saja perang yang lebih banyak, lebih besar, lebih pengikutnya, lebih banyak tentaranya, apa namanya, peralatannya lebih canggih, belum tentu dibuat menang. Kan bangsa Indonesia membuktikan itu Bang ya. Lawan Belanda, lawan VOC, lawan Inggris kan pernah sempat ditunggangi VOC dan sejarahnya kan begitu. Itu kita ini kan bukan dengan rudal, bukan dengan tank, tapi dengan bambu runcing tapi dengan pekikan Allah Akbar, dibuat menang sama Allah. Jadi logika itu belum tentu bisa berjalan kalau bukan dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi yang harus kita tanamkan, alhamdulillah saya bisa beramal seperti malam hari ini, dan terlebih lagi ini adalah murni karena kekuasaan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah seperti ini, tidak ada lagi namanya pamrih, ngundet, apa ngundet ini, ngungkit-ngungkit. Itu kalau bukan saya sampean ini, lah wong sing ngekeki Gusti Allah. Dan seperti itu, walaupun kita tetap berterima kasih terhadap wasilahnya. Makanya mudah-mudahan amal yang kita jalani ini menjadi amal yang istiqomah, jadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.